Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'in la yusma' wa 'amalin la yarfa'. Ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Amin. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat? Kantong sehat? Alhamdulillah, memang sehat. Karena lihat kanan, depan, kiri, wajah-wajah orang kaya aja semuanya. Amin. Ini wajah-wajah yang bercahaya. Mudah-mudahan bersama kita di masjid Allah ini, dan kelak Allah perkenankan kita juga bersama di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillah. Karena seringan-ringannya seorang hamba bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan cara mengucapkan lafaz Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Pak Ustadz, kenapa kita bersyukur, banyak bersyukur di pagi ini? Satu, kita bersyukur Allah bangunkan kita dalam keadaan yang terbaik. Ada orang yang tidur dalam keadaan yang baik, bangunnya juga dalam keadaan baik. Ada orang yang tidur dalam keadaan baik, tapi bangunnya tidak dalam kondisi terbaik. Dan yang ketiga, ada orang yang tidur dalam keadaan terbaik, paginya tak bangun-bangun lagi. Kita ini alhamdulillah bangun dalam kondisi terbaik. Pak Ustadz punya teman, malamnya ia pesta durian. Dibelinya durian 1 karung Pak, Bu. Pesta dia. Kemudian gembira, ketawa dia malam itu beserta keluarga. Paginya di saat bangun, apa kata istrinya? Bang, turun pipi abang sebelah. Diambilnya air putih, dia minum, rupanya turun sebelah. Tapi alhamdulillah, kalau Ustaz lihat ini, semuanya alhamdulillah dalam keadaan terbaik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian kenapa kita masih banyak bersyukur, harus banyak bersyukur Pak Ustaz? Di subuh yang berbahagia ini, dari sekian banyak orang yang melaksanakan sholat berjamaah, ada orang yang mampu berjamaah dia zuhur, ada mampu berjamaah asar, mampu dia berjamaah dia sholat maghrib. Tapi tak semua orang yang mampu sholat jamaah zuhur, asar dan maghrib, ia kembali melaksanakan sholat berjamaah di waktu Aisyah dan waktu subuh. Pagi ini kita sangat luar biasa, Allah bangunkan dalam kondisi terbaik, dan Allah perkenankan kita untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Dan lebih utamanya apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man shallal isya'i fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Siapa yang ia sholat berjamaah isya, maka faka'annama, seolah-olah ia sholat setengah malam. Tapi lebih luar biasanya, baginda Rasulullah tak terputus hadis itu sampai di situ. Ia katakan, dan siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka ia seolah-olah sholat sepanjang malam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita disuruh sholat mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari sepanjang malam, saya yakin dan percaya tak ada kita yang sanggup untuk melaksanakannya. Tapi begitu Allah luar biasa memberikan pahala bagi hambanya yang ia melaksanakan sholat isya secara berjamaah, sholat subuh secara berjamaah, maka ia sama dengan melaksanakan sholat sepanjang malam. Maka yang akan membedakan orang yang beriman dengan orang yang kafir adalah
solat isya dan berjamaah. Inilah salah satu pembedanya. Mudah-mudahan kita ini dicatat Allah sebagai orang-orang yang beriman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya salawat dan salam adalah senantiasa kita perbanyak buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oh Pak Ustaz, saya tak pakai sayyidina. Tak usah, langsung saja Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini sudah selesai pembahasannya sama ulama-ulama terdahulu. Yang penting di masjid kita ini tidak ada pertengkaran. Yang ada hanya kedamaian. Perbedaan sayyidina dan tak saya pakai sayyidina jangan sampai jadi permasalahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita mesti banyak berselawat kepada baginda Rasulullah? Satu, kita mesti berselawat kepada baginda Rasulullah. Man shalla alayya salatan wahidatan. Siapa yang berselawat kepadaku, kata Rasulullah, satu saja, sallallahu alaihi bihi asran, maka Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Satu kita berselawat, satu kita memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah berselawat untuk hambanya 10. Apa maknanya Pak Ustaz? Kalau Allah berselawat untuk hambanya, maka maknanya Allah mencurahkan ridho untuk hambanya. Allah mencurahkan kebaikan untuk hambanya. Mudah-mudahan kita yang di pagi yang berbahagia ini termasuk golongan yang mendapatkan curahan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang yang banyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak kita akan dikumpulkan semuanya di padang mahsyar. Di padang itu yang digambarkan matahari satu jengkal di atas kepala manusia, yang begitu sangat luar biasa panasnya. Sedangkan beberapa hari ini saja jarak matahari yang sudah 1.500.000 km jauhnya dari kita, panas di kota Pekanbaru sampai 32 dan 33 derajat. Terkadang di siang hari dihidupkan AC, tak terasa dinginnya. Begitu panasnya. Bayangkan kelak kita berada di padang mahsyar satu jengkal di atas kepala. Pak Ustadz bulan September membawa jamaah umroh, itu panasnya sampai 40 derajat. Kalau kita di Pekanbaru dikasih panas 40 derajat tuh Pak, oh udah berkuah-kuah kita, ya. Keliling ziarah dalam di seputaran Masjid Nabawi, pakai kacamata hitam. Seluruh jamaah disarankan pakai kacamata hitam. Ternyata begitu saking panasnya, mantul panas itu dari atas sampai ke keramik mantul, merah matanya semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa maknanya? Di hari kita dikumpulkan di padang mahsyar itu tak ada yang bisa memberikan perlindungan kecuali hanya perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada satu hamba Allah yang paling mulia di muka bumi ini. Ia akan datang mencari umatnya. Siapa yang ia cari? Umatnya yang semasa hidupnya banyak berselawat kepadanya. Mudah-mudahan kelak di padang mahsyar, di saat yauma la zilla illa zilluhu, yang tidak ada pertolongan dan perlindungan melainkan perlindungan Allah, di saat itu datang baginda Rasulullah memberikan syafaatnya, memberikan pertolongnya kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu Ustaz mengajak kepada kita semua, jangan pernah berhenti berselawat. Banyaklah berselawat. Pagi berselawat, siang berselawat, sore berselawat, malam berselawat. Rasakan insya Allah kebaikan-kebaikan dan demi kebaikan akan Allah hadirkan kepada kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menjalankan solat fardu, kita sudah menjalankan solat isya berjamaah insyaallah, kita sudah menjalankan alhamdulillah tadi solat subuh secara berjamaah. Sepakat kita wajib
Fardu adalah dikerjakan dia berpahala, ditinggalkan ia berdosa. Kalau haram ditinggalkan berpahala, dikerjakan berdosa. Kalau sunnah, betul. Kalau sunnah jangan lagi kita pakai konsep-konsep lama. Dikerjakan ia berpahala, tapi kalau ditinggalkan rugi. Jangan sampai tutup di rugi saja Pak Ustaz. Tutupnya kita. Rugi kita. Kalau sesuatu yang sunnah kita tinggalkan, maka kita akan rugi. Oleh karena itu, subuh yang berbahagia ini kita akan membahas sunnah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di saat ia akan berangkat ke masjid, mulai dari rumahnya sampai ke masjid. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Terkadang kita rajin ke masjid, tapi sunnah-sunnahnya mulai dari rumah kita tinggalkan, terlupa atau ingin cepat ke masjid sehingga tak kita laksanakan. Ini rugi kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, baginda Rasulullah SAW yang pertama, ketika ia keluar dari rumah, maka ia berdoa. Apa doanya, Bu? Bismillah, tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah aliyil azim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Abi Zakaria Muhyiddin Yahya An-Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar An-Nawawi mengatakan bahwa dalam hadis, ia mengutip hadis Rasulullah SAW yang dari Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Baginda Rasulullah ketika ia keluar rumah yang berdoa, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Apa yang didapatkan? Imam ini mengatakan bahwa ketika seorang hamba keluar dari rumah, maka 3 yang akan ia dapatkan jika ia berdoa kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu, dengan menyebut nama Allah, aku berserah diri kepadamu ya Allah. 'Alallahi la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kita, karena pada dasarnya kita ini tak bisa melakukan apa-apa. Kaki kita bisa melangkah itu karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berdoa di saat keluar rumahnya, di depan pintunya ia berdoa, maka 3 yang akan ia dapatkan. Yang pertama yang akan ia dapatkan, dijelaskan oleh Imam ini bahwa yang akan ia dapatkan yang pertama, kufita, yaitu berarti seseorang dicukupkan dalam segala urusan dunia dan akhiratnya. Kalaulah Allah sudah cukupkan urusan dunia dan akhirat kita, maka tak akan bertemu kita dengan kesusahan. Ini. Yang kedua, orang yang ia berdoa sebelum keluar dari rumahnya, wukita, ia berarti ia dijaga dari kejahatan. Dalam perjalanannya Allah akan hindarkan dari hal-hal yang tak elok, dari hal-hal yang tak baik. Dijaga ia dari kejahatan, dijaga ia dari orang-orang jahat. Maka ini manfaat kedua yang mesti kita ambil bersama. Yang ketiga, apa kata baginda Rasulullah SAW dalam hadis ini? Hudita, yakni berarti akan diberikan rezeki berupa hidayah bagi orang yang ketika ia keluar rumah berdoa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hudita, berupa hidayah yang terus mengalir kepada dirinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sederhana tapi banyak orang yang lupa untuk melaksanakannya. Maka pada kesempatan yang mulia ini kembali kita mengulang-ulang kaji. Selama ini kita tahu Pak Ustadz, itu doanya, tapi kita tak tahu apa balasannya. 3 balasan besar ini akan Allah berikan kepada kita semua. Kemudian baginda Rasulullah ketika ia keluar melaksanakan sholat di masjid, maka ia menjelaskan, man tatahhara fi baitihi summa masa, siapa yang melakukan perjalanan ke masjid, yang bersuci ia, man tatahhara fi baitihi, bersuci dari rumahnya, summa masa, kemudian ia melakukan perjalanan min baitin ila buyutillah, ke rumah Allah, maka apa yang akan Allah berikan kepadanya? Yang akan diberikan Allah kepada orang yang bersuci dari rumahnya melakukan perjalanan menuju ke masjid, dia akan mendapatkan 2. Yang pertama yang akan ia dapatkan, dihapuskan dosanya yang telah berlalu
dan yang kedua yang akan ia dapatkan, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bu, suatu ketika Abdullah bin Ummi Maktum bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ini kan buta. Apakah saya juga harus ke masjid?" Baginda Rasulullah bertanya kepadanya, "Apakah engkau mendengarkan suara azan?" Kemudian Abdullah bin Ummi Maktum mengatakan, "Iya ya Rasulullah, saya mendengarkan suara azan." Maka engkau ke masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang buta dengan orang yang melihat dengan kita semua tentu cara berjalannya akan berbeda. Kalau kita bisa berjalan dengan gagah, menuju ke masjid bisa dengan jalan semangat. Tapi ketika orang buta, maka ia akan jalan tertatih-tatih menuju ke masjid. Ia akan meraba dengan tongkatnya. Suatu ketika Abdullah bin Ummi Maktum ini jatuh dia. Jatuh, kembali bangkit. Jalan lagi. Jalan di Arab itu tak sama dengan kita. Karena dia berbukit dan berbatu. Jadi lebih susah daripada jalan di Pekanbaru. Jatuh lagi, bangkit lagi. Jatuh lagi, bangkit lagi. Sampai berdarah dia. Ternyata suatu ketika jatuh dia kembali akan sampai ke masjid. Diangkat dan dipapah oleh seseorang. Dibawa dia ke masjid. Sampai di masjid ditunggu, pulangnya diantar lagi. Besoknya sebelum ia keluar, ia sudah ditunggu di rumahnya, diantar kembali ke masjid. Heran suatu ketika Abdullah bin Ummi Maktum ini, siapa ini orang yang baik, yang selalu membantu? Maka ditanyanya, siapa engkau yang memberikan pertolongan kepadaku setiap aku ke masjid? Ia mengatakan, jangan tanya-tanya. Jadi tidak boleh tanya-tanya. Pokoknya aku mau membantumu. Jangan tanya-tanya siapa aku. Kemudian Abdullah bin Ummi Maktum mengatakan, kalau engkau tak mau menyebutkan siapa namamu, maka jangan pernah bantu aku lagi. Jembatan putus, air mengalir. Hubungan putus, ini pertolongan terakhir. Sayangnya Abdullah bin Ummi Maktum tak pandai dia berpantun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ditanya lagi, kemudian ia jawab, kalau engkau ingin tahu siapa aku adalah syaitan. Kenapa engkau membantu aku? Karena di saat engkau jatuh kakimu berdarah, Allah mengampunkan dosamu yang telah berlalu. Maka aku takut kalau seandainya engkau kembali terjatuh, Allah menghapuskan dosa keluargamu. Engkau kembali terjatuh, Allah menghapuskan dosa tetanggamu. Takut syaitan, maka ditolong dia. Tapi ini jangan jadi dalil nanti Bapak Ibu kalau ke masjid kan tercampak-campak lah kan. Ngapa tercampak Bu? Iya, Abdullah bin Ummi Maktum tercampaknya, jatuhnya, diampunkan dosanya. Jatuh dia lagi, begitu. Tapi ini merupakan kisah bahwa orang yang melakukan perjalanan mulia ke masjid, maka Allah mengampunkan dosanya. Tapi dosa kecil. Kalau dosa besar Pak Ustadz, sorry ya. Kalau dosa besar, maka tak ada jalan lain selain dia langsung bertaubat dan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah dua yang didapatkan kalau seandainya kita melangkah. Kalau kami Pak Ustadz kan tak melangkah. Rumah kami agak jauh sedikit dari masjid. Berarti kami naik sepeda motor. Kalau naik Honda macam mana? Kalau Pekanbaru kita Honda ya Pak. Naik Honda macam mana Pak Ustadz? Dianalogikanlah bahwa ban depannya itu kaki yang akan sebagai kaki kanan menghapuskan dosa, ban belakangnya kaki kiri mengangkat derajat. Macam mana cara menghitungnya Pak Ustadz? Naikkan ibu ke belakang. Bu hitung ya, berapa putarannya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pakai mobil bagaimana Pak Ustadz? Pak Ustadz kan pakai mobil, saya kami lihat. Bagaimana? Dianalogikan bahwa dua ban depannya itu untuk menghapuskan dosa, dua ban belakangnya untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau macam tu pakai puso lah kami besok ke Masjid Darul Aman ni. Terserah Bapak Ibu lah. Puso kan lebih banyak bannya Pak Ustaz. Terserah. Tapi yang pastinya Allah akan memberikan balasan kepada hambanya sesuai dengan kesungguhan, sesuai dengan apa yang diusahakan oleh hambanya. Semakin besar upayanya, semakin besar usahanya, maka akan semakin besar balasan yang akan Allah berikan kepada kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda Rasulullah
ketika ia keluar dari rumahnya, ia membaca doa di saat ia akan menuju ke masjid. Ini yang terkadang terlupa sama kita. Kita dari rumah kadang lupa baca doa keluar rumah, sampai di perjalanan menuju ke masjid juga lupa. Apa doanya, Bu? Apa doanya, Pak? Lupa? Ayam. Enggak, saya rasa bapak-bapak ini enggak lupa, tapi dia sogan kalau kami lah bacakan, apa pula Ustaz akan merasa minder pula Ustaz nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda salah satu dari beberapa doa yang dibacakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama ya kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran wa amami nuran wa khalfi nuran waj'al li nuran. Apa arti nuran itu, Bu? Cahaya. Saya rasa mungkin tak dibaca selama ini karena muka Bapak Ibu sudah bercahaya. Jadi kami sudah bercahaya. Apalagi ibu-ibu. Ini jamaah Darul Aman ini sudah bercahaya mukanya. Mudah-mudahan ini adalah cahaya iman, bukan cahaya skincare. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, baginda Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika kita akan menuju ke masjid, maka minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikanlah hatiku di dalamnya penuh dengan cahaya. Orang yang penuh cahaya hatinya, maka ia di saat ia melihat saudaranya di manapun ia berada akan memberikan penerangan bagi siapapun. Tenang hatinya. Kalau hati itu bercahaya, dia akan tenang, tak gelisah, tak resah. Tapi berbeda dengan orang yang hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak dosa, banyak penutupnya, maka hatinya dimanapun ia berada resah dan gelisah. Oleh karena itu, Bu, Pak, mulai hari ini berangkat ke masjid, minta, Pak Ustaz, tak hafal kami doanya Pak Ustaz. Buka handphone, doa menuju ke masjid. Allahumma ja'al, atau ibu buka di Google itu klik Allahumma ja'al nuran. Nanti dia akan keluar. Baca diulang wa basari nuran wa sam'i nuran. Insyaallah kalau kita ulang sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, insyaallah akan hafal. Coba kita lihat orang-orang tua kita dulu, Bu. Hebatnya atuk-atuk kita, nenek-nenek kita dulu, mereka kadang baca Qur'annya tak lancar, tak sehebat Ustadz Yasri. Kalau Ustadz Yasri ini kalau kita mendengarkan ia baca Qur'an, sejuk hati kita kan. Tak kita jumpai dia baca dengan dalam keadaan jelek. Kalau kita terbalik, payah kita menjumpai bacaan kita itu bagus. Kalau Ustadz Yasri terbalik. Orang tua kita dulu, mereka tak hebat baca Quran, tapi hafal dia surah Yasin, hafal dia surah Al-Mulk. Begitu. Kenapa? Karena ulang sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, enam kali, akhirnya hafal di luar kepala. Jadi doa ini jangan disia-siakan. Allah akan berikan cahaya ke mata kita, Allah akan berikan cahaya telinga kita, Allah akan berikan cahaya di depan kita, di belakang kita, di sisi kita, semuanya akan bercahaya. Orang beriman itu ketika wajahnya diberikan cahaya, enak mata memandang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dia di masjid, apa yang ia lakukan? Apa kira-kira, Bu? Masuk dulu, jangan langsung sholat. Masuk masjid baca, apa doanya? Allahumma barik lana. Enggak ya. Allahumma lakasumtu. Allahumma tahli abwaba rahmatik. Minta ya Allah. Allahumma ftahli, ya Allah bukakan ya Allah. Allahumma ftahli abwaba, pintu-pintu rahmat.
abwaaba rahmatik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kita berada di tempat yang mulia, di tempat Allah mencurahkan begitu banyak rahmatnya kepada kita semua, maka baginda Rasulullah mengajarkan kepada kita, masuk masjid itu berdoa. Keluar masjid apa doanya? Min fadlik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian masuk kita ke dalam masjid, apa sunnahnya? Melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Jangan buru-buru langsung duduk, tapi siapkan diri kita masuk ke dalam masjid, langsung sholat sunat 2 rakaat tahiyatul masjid. Sahabat ketika baginda Rasulullah menyampaikan khutbah, ia masuk ke dalam masjid, ia segan. Baginda Rasulullah lagi khutbah, ia segan mau sholat atau langsung duduk. Akhirnya dia memilih duduk. Baginda Rasulullah perintahkan, berdiri. Diperintahkan untuk memuliakan masjid, karena masjid ini merupakan tempat yang sangat mulia. Dan siapa yang akan mendapatkan kemuliaan dari masjid adalah orang yang ia memiliki adab dan memuliakan masjid. Siapa orang, bagaimana ciri orang yang memuliakan masjid? Ketika ia masuk ke dalam masjid, maka ia melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata orang yang melaksanakan sholat di dalam masjid, bertahan dia, maka malaikat mendoakan bagi orang tersebut mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, ketika kita sudah melaksanakan salat, apalagi salat subuh, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, summa qa'ada, kemudian ia duduk, yazkurunallah, yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, hatta tatlu'us syams, sampai terbitnya matahari. Dan setelah terbit matahari itu, ia melaksanakan solat sunat isyraq 2 rakaat, maka apa yang akan ia dapatkan? Kahajjatin wa umrah. Pahala yang akan ia dapatkan adalah semisal pahala haji dan umrah. Kalau Bapak Ibu pagi ini tak ada yang pergi kemana-mana, tak sibuk rasanya, silahkan lanjutkan setelah kajian ini untuk berzikir kepada Allah. Bisa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bisa saja membaca Al-Quran, bisa juga dengan bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah setelah melakukan zikrullah, lanjut dengan sholat sunat Isra, maka pahala besar akan Allah siapkan untuk kita. Tapi kalau seandainya, Pak Ustadz, saya harus ke kantor, saya harus bekerja, jam 8 saya sudah harus sampai ke kantor, maka silahkan untuk melanjutkan aktivitas bekerjanya. Dan minimal dalam 1 minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, maka minimal ambil 2 kesempatan di hari Sabtu dan hari Ahad. Jangan kita lepaskan begitu saja, karena sunnah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah ini bukan main-main, kahajjatin wa umroh, seperti pahala haji dan umroh. Inilah yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini, sunnah-sunnah yang sudah mulai terlupakan oleh kita semua. Padahal kalau kita kerjakan mulai dari rumah, Allah sudah siapkan pahala yang banyak bagi hambanya. Sampai kita di masjid, Allah berikan pahala yang banyak bagi kita semua. Kembali kita ke rumah, juga Allah siapkan pahala untuk kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada kata-kata Ustadz yang salah, mohon maaf dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.